Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, supaya kita bisa lebih memahami materi ini, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Ratna, Lucy, Dian, dan Anis membeli buah-buahan di kios yang sama. Ratna membeli 2 pisang, 2 jambu biji, dan 1 mangga dengan membayar Rp1.400. Lucy membeli 1 pisang, 1 jambu biji, dan 2 mangga dengan membayar Rp1.300. Dan Dian membeli 1 buah pisang, 3 jambu biji, dan 1 mangga dengan membayar Rp1.500. Nah, tentukan besaran uang Anis untuk membayar 1 pisang, 1 jambu biji, dan 3 mangga. Nah, langsung saja kepada penyelesaiannya. Nah, di sini berdasarkan soal diketahui bahwa semua yang ada pada soalnya kita tulis terlebih dahulu satu persatu supaya lebih memudahkan kita dalam pengerjaan soalnya. Nah, di sini kan tadi sudah disebutkan bahwa terdapat Ratna, Lucy, Dian, dan Anis. Nah, yang pertama di sini ada Ratna membeli 2 pisang, 2 jambu biji, dan 1 mangga dengan membayar Rp1.500. Nah, sedangkan di sini disebutkan bahwa juga ada Lucy. Dia membeli pisang 1 buah, kemudian 1 jambu biji, dan 2 mangga dengan membayar Rp1.300. Nah, sedangkan di sini ada Dian membeli 1 pisang, 3 jambu biji, dan 1 mangga dengan membayar Rp1.500. Nah, di sini menanyakan tentang besaran uang Anis untuk membayar 1 pisang, 1 jambu biji, dan 3 mangga. Nah, karena di sini yang kita tulis itu adalah yang diketahui terlebih dahulu. Nah, jadi untuk yang ini tidak perlu kita tulis dulu ya. Nah, jadi di sini kita tulis dulu cerita yang ada pada permasalahannya atau pada soalnya. Nah, kemudian barulah kita membuat permisalan. Nah, di sini kan ada komponennya ada pisang, kemudian jambu biji, dan yang terakhir ada mangga. Nah, karena di sini yang dibahas adalah besaran uang yang dibayarkan ketika membeli buah-buahan ini, maka permisalan kita itu kita misalkan adalah harganya. Nah, maka karena di sini yang pertama itu adalah pisang, maka kita buatlah sesuai dengan urutannya. Nah, jadi untuk harga 1 pisang itu sama dengan X. Nah, kita misalkan harga 1 pisang sama dengan X. Nah, kemudian setelah pisang ada apa lagi? Nah, di sini ada jambu biji. Nah, maka untuk harga 1 jambu biji kita misalkan dengan Y. Nah, sedangkan di sini ada mangga, dan untuk mangga ini kita misalkan dengan Z. Nah, berarti di sini ada 3 variabel ya, yakni variabel X, Y, dan Z. Nah, dengan menggunakan permisal yang sudah kita buat ini, kita bisa membuat model matematika berdasarkan permisalan dan juga cerita yang ada pada soalnya. Nah, di sini Ratna membeli 2 pisang, 2 jambu biji, dan 1 mangga. Nah, tadi kan sudah dimisahkan bahwa pisang itu adalah X, kemudian jambu biji adalah Y, sedangkan mangga adalah Z. Maka di sini karena Ratna membeli 2 pisang, maka kita buatlah 2 X, kemudian ditambah 2 Y, kemudian Z-nya adalah 1. Maka kita tidak perlu buat angka satunya, yang kita perlu buat adalah Z. Maka di sini untuk pemodelan yang pertama adalah 2X tambah 2Y tambah Z. Nah, berapa nilai uang yang harus dibayarkan? Uang yang harus dibayarkan oleh Ratna adalah Rp1.400. Nah, tanda koma dan 02 di belakang ini artinya adalah rupiah. Maka untuk persamaannya tidak perlu kita tulis rupiahnya. Yang utamanya saja yang kita tulis yakni 1.400, dan rupiahnya ini tidak perlu kita tulis. Maka untuk persamaan yang pertama, 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 1.400. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah di sini ada Lucy. Lucy membeli 1 pisang, 1 jambu biji, dan 2 mangga dengan membayar Rp1.300. Nah, di sini untuk pisang kita misalkan dengan X. Nah, maka X ditambah, di sini dia membeli 1 jambu biji, berarti Y saja ditambah Y, kemudian di sini 2 mangga, maka kita buatlah di sini ditambah 2 Z.
sama dengan 1.300. Nah, selanjutnya di sini ada Dian. Dian membeli 1 pisang, 3 jambu biji, dan 1 mangga dengan membayar Rp1.500. Nah, di sini untuk pisang kita misalkan dengan X, maka kita buatlah di sini X, kemudian ditambah. Nah, karena di sini jambu bijinya ada 3, maka kita buatlah 3 Y, kemudian 1 mangga. Maka kita buatlah di sini ditambah Z sama dengan berapa uang yang harus dibayarkan? Rp1.500. Maka di sini tidak perlu kita buat rupiahnya, hanya perlu kita buat 1.500. Dan untuk model matematika ini, mulai dari persamaan yang pertama sampai yang terakhir, ini kita beri masing-masing nama. Yang pertama, ini kita beri nama persamaan 1. Nah, untuk urutan yang kedua, kita beri nama persamaan 2. Sedangkan untuk urutan yang terakhir, ini kita beri nama persamaan 3. Nah, kemudian selanjutnya, nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa terdapat 3 persamaan linear 3 variabelnya, mana sini variabelnya ada X, Y, dan Z. Nah, kita ingin menyelesaikan satu persamaan ini. Nah, dengan cara mengeliminasi variabel X pada persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini persamaan satunya adalah 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 1.400. Kemudian persamaan 2-nya X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 1.300. Nah, di sini ingin kita eliminasi adalah X. Nah, untuk mengeliminasi suatu variabel itu harus memiliki koefisien yang sama. Nah, di sini untuk persamaan 1, koefisiennya adalah 2, sedangkan persamaan kedua, koefisien dari variabel X itu adalah 1. Nah, sehingga harus kita samakan sama-sama menjadi 2. Maka yang di atas kita kalikan 1, dan yang di bawah ini kita kalikan dengan 2. Jadi, persamaan 1 kalikan 1, maka hasilnya tetap ya, yakni 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 1.400. Kemudian, untuk yang persamaan kedua, kita kalikan 2, hasilnya adalah 2X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 2.600. Selanjutnya, jika variabel X ini memiliki koefisien yang sama-sama 2, maka bisa langsung kita eliminasi dengan cara mengurangkan. Nah, karena di sini untuk X pada persamaan yang pertama bernilai positif dan X pada persamaan yang kedua juga bernilai positif, maka untuk mengeliminasinya kita harus lakukan pengurangan. Nah, jadi 2X dikurang 2X itu hasilnya adalah 0, maka tidak perlu kita tulis lagi. Dan 2Y dikurang 2Y, maka juga hasilnya adalah 0, juga tidak perlu kita tulis lagi. Nah, untuk Z, di sini di atasnya adalah Z, kemudian dikurang 4Z. Nah, Z dikurang 4Z itu hasilnya adalah min 3Z. Nah, kemudian 1.400 dikurang 2.600 hasilnya adalah min 1.200. Hingga di sini kita tulislah min 3Z sama dengan min 1.200. Nah, yang ingin kita tentukan nilainya itu adalah Z saja. Tidak ada koefisien yang lain. Nah, jadi, untuk mendapatkan Z, maka harus kita bagikan min 1.200 dibagi dengan min 3. Nah, untuk hasilnya itu adalah positif 400. Ingat, negatif dibagi negatif, maka hasilnya adalah 400. Jadi, kita dapatlah bahwa nilai dari variabel Z itu adalah 400. Nah, kalau sudah ada satu variabel yang sudah kita dapatkan nilainya, maka untuk selanjutnya bisa kita substitusikan nilai Z ke persamaan 2. Nah, untuk persamaan ini bebas ya, mau kita substitusikan ke persamaan apa saja. Nah, untuk yang sekarang kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi, untuk persamaan 2 itu adalah X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 1.300. Nah, di sini untuk nilai Z-nya kita ganti dengan 400. Sehingga X ditambah Y ditambah 2 dikali 400. Nah, ingat Z-nya kita ganti dengan 400. Sama dengan 1.300. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis X ditambah Y ditambah 2 kali 400. Itu hasilnya adalah 800. Nah, kemudian sama dengan 1.300. Nah, di sini di bawahnya kita tulis lagi X ditambah Y sama dengan 1.300 dikurang 800. Nah, kenapa dikurang? Karena ketika posisinya di sebelah kiri, tanda sama dengan atau di ruas sebelah kiri nilainya adalah positif, maka ketika kita pindahkan ke sebelah kanan nilainya menjadi
negatif. Nah, sehingga selanjutnya bisa kita tulis X ditambah Y sama dengan 1300 dikurang 800, itu hasilnya adalah 500. Maka kita dapatlah persamaan yang baru, yakni X ditambah Y sama dengan 500. Dan ini kita beri nama dengan persamaan keempat, karena yang terakhir tadi adalah persamaan 3. Nah, selanjutnya, supaya bisa kita eliminasi, sekarang bisa kita lihat bahwa sudah ada satu persamaan linear dua variabel yang hanya ada variabel X dan Y. Nah, maka selanjutnya harus kita substitusikan lagi nilai Z ini ke persamaan yang lain. Nah, kalau yang pertama kita substitusikan nilai Z ke persamaan 2, sekarang kita substitusikan nilai Z ke persamaan ketiga. Jadi, X ditambah 3Y tambah Z sama dengan 1500 persamaannya. Kemudian untuk Z-nya kita ganti dengan 400 sehingga X ditambah 3Y ditambah 400 sama dengan 1500. Nah, kemudian X ditambah 3Y sama dengan 1500 dikurang 400. Karena posisinya ketika di sebelah kiri bernilai positif, maka ketika pindah ke sebelah kanan, nilainya menjadi negatif. Jadi, X ditambah 3Y sama dengan 1500 dikurang 400, hasilnya adalah 1100. Jadi, bisa kita dapatkan lagi persamaan selanjutnya adalah X tambah 3Y sama dengan 1100. Dan ini kita beri nama dengan persamaan 5. Nah, di sini berarti sudah ada dua sistem persamaan linear dua variabel yang hanya ada variabel X dan Y. Nah, jadi bisa kita eliminasi salah satu variabelnya. Nah, di sini bisa kita eliminasi variabel X. Nah, yakni karena koefisien dari variabel X ini adalah sama ya, maka bisa kita eliminasi X pada persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, persamaan 4-nya adalah X tambah Y sama dengan 500. Dan persamaan yang kelimanya adalah X ditambah 3Y sama dengan 1100. Nah, jadi kita kurangkan X dikurang X hasilnya adalah 0, tidak perlu kita tulis lagi. Dan kemudian Y dikurang 3Y itu hasilnya adalah min 2Y. Sama dengan 500 dikurang 1100 itu adalah min 600. Jadi Y sama dengan min 600 dibagi min 2, maka hasilnya adalah Y sama dengan 300. Nah, selanjutnya berarti sudah ada dua variabel, yakni variabel Y dan Z yang kita dapatkan nilainya. Nah, kemudian selanjutnya kita harus substitusikan nilai Y sama dengan 300 dan Z sama dengan 400 ke persamaan 2, sehingga X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 1300, dan X tambah 300 tambah 2 kali 400 sama dengan 1300. Nah, kemudian X tambah 300 tambah 800 sama dengan 1300. Dan di bawahnya kita tulis 300 tambah 800 adalah 1100 sama dengan 1300 sama dengan 1100 ya. Kemudian X tambah 1100 sama dengan 1300. Jadi X sama dengan 1300 dikurang 1100 hasilnya adalah 200. Jadi sudah ada X sama dengan 200. Berarti sudah ada ketiganya kita dapatkan. Kemudian kita harus melakukan pengecekan kebenaran. Nah, kita harus lakukan pengecekan kebenaran dengan cara mensubstitusikan nilai X, Y, dan Z ke persamaan 1. Jadi, kita masukkanlah 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 1400. Kita ganti nilai X, Y, dan Z dengan nilai yang sudah kita dapatkan. Berarti 2 kali 200 ditambah 2 kali 300, kemudian ditambah Z-nya adalah 400. Maka, apakah benar hasilnya adalah 1400? Nah, jadi 2 kali 200 adalah 400, kemudian 2 kali 300 sama dengan 600, dan ditambah 400, dan 400 tambah 600 tambah 400 hasilnya adalah 1400, dan ini adalah benar ya, 1400. Nah, kemudian tadi pada soalnya adalah Anis ingin membeli 1 pisang, 1 jambu, dan 3 mangga. Maka untuk pisang tadi kita misalkan dengan X, maka kita buatlah di sini X, kemudian jambu adalah Y dan mangga adalah Z. Maka kita buatlah X tambah Y tambah 3Z sama dengan 200 tambah 300 tambah 3 kali 400. Nah, maka hasilnya adalah 500 tambah 1200 dan hasilnya adalah 2700. Jadi uang yang harus dibayarkan oleh Anis untuk membeli 1 pisang, 1 jambu biji, dan 3 mangga adalah 2700. Nah, begitulah cara penyelesaian untuk contohnya. Jadi silahkan kalian kerjakan soal latihan ini, kerjakan sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.